mau kemana? Mana kau? Mana kau? Kau tidak terbunuh, tapi kau hampir gila. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Coba pulang ke majikanmu. Mau kabur nih kayaknya Bang. Tak selangkah pun aku mundur. Lah itu baru buktinya mundur. Mundur itu bukan berarti dia pergi. Mundur itu bisa mengatur strategi. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk share terus channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Saat ini kami sudah berada di depan rumah salah satu pasien kami yang bernama Bapak Haji Nadi dan Ibu Hajah Eri di daerah Ciketing Udik, Bantar Gebang, Bekasi. Awalnya Ibu Hajah Eri berobat ke klinik Panglima Langit, lalu dari hasil konsultasi Panglima memantau bahwa di rumah Pak Haji Nadi ada gangguan. Dan benar mereka merasakan memang banyak hal-hal yang ganjil di luar nalar yang dirasakan baik oleh beliau berdua maupun oleh keluarga besarnya. Nah, seperti apa gangguannya nanti akan kita saksikan atau kita dengar langsung dari narasumber atau keluarga besar Bapak Haji Nadi. Panglima, sebelum kita bertemu dengan tuan rumahnya, kira-kira apa sih sosok yang ada di sini? Apa yang dirasakan Panglima? Barusan pada saat ditanya apa dirasakan Panglima, saya mendengar kayak ada suara kerbau, sosok makhluk siluman bertanduk. Jadi bentuknya seperti kepala kerbau bertanduk, dia bunyi tadi di belakang krok gitu tadi. Nah di samping sebelah sini saya ngerasakan nih hawanya ada ratu ular, siluman ular. Nah di depan situ tuh saya ngerasakan kayak ada banyak berdiri pocong. Dan di sebelah sana ada makhluk seperti kadal. Di sebelah sana ada makhluk seperti kadal. Saya rasa itu kadal siluman ya. Dan hawanya di sini seperti hawa kuburan saya rasa. Tanahnya itu seperti tanah hawa kuburan seperti itu. Saya juga kayaknya ada apa ya hawa-hawa yang rasa nggak nyaman gitu Panglima. Kayaknya kita memang harus mendengarkan langsung dari tuan rumah biar jelas gitu apa yang mengganggu mereka. Ya, Sobat Mata Langit, kita sudah bersama dengan keluarga besar Bapak Haji Nadi. Dan di sebelah saya ini adalah Mas Sumarno, putra nomor 3. paling kecil ya? Iya. Nah, Mas Sumarno inilah yang pertama kali mengajak kedua orang tuanya untuk berobat ke klinik Panglima Langit karena ibu merasakan sakit ya, yang sudah diobatin kemana-mana tapi tidak kunjung sembuh. Iya. Nah, alhamdulillah setelah diterapi ibu udah enakan ya? Lumayan. Alhamdulillah. Nah, cuma waktu itu Panglima bilang ini di rumah ada gangguan nih, gitu ya. Nah, waktu pertama kali Panglima ngomong gitu, Mas Marno apa yang dirasakan? Oh iya bener nih gitu? Iya, maksudnya yang semua yang dibilangin tuh benar semua. Ya kita juga dari keluarga semua ngalamin. Dari mulai ada kejadian-kejadian yang nggak masuk akal, ada ular di rumah, mobil kemarin nyala sendiri. Ya sampai keponakan saya juga ikut ditarik, besoknya langsung sakit. Siapa ini? Iya. Siapa namanya? Sini nggak sini? Siapa namanya? Rizky. Umur berapa Iki? Umur berapa? Tuh, ceritain dong waktu kejadian ditarik tuh waktu lagi ngapain? Lagi mama ngopi ya. Iki di depan ya.
Gimana ceritanya? Seping katanya mama aku aku katanya dibetot kaki aku katanya sama hantu yang matanya gede gitu. Oh, dia bilang kalau matanya Kata aku gede. tuh ada sapu pukul pakai sapu. Kemana? Ke balai mama keluar. Habis ke balai kemana? Ke tanah kemana? Pergi nggak tahu katanya. Alhamdulillah tapi sekarang sehat-sehat ya nak ya. Kasihan. Terus Terus goreng nasi ngikut-ngikut. ini kan sebenarnya berdua ya tinggalnya bapak sama ibu. Iya. Tapi keluarga besar sering ngumpul di sini. Iya. Yang paling sering Mas Marno ya? Iya, hampir tiap hari saya di sini. Oh tiap hari. Iya. Rumahnya dekat sini ya? Iya, soalnya kan sekaligus ikut mantau gimana keadaan ibu juga kan tiap hari. Oh, anak soleh ya, berbakti sama orang tua. Paling Kayaknya buat jauh jagain. pandang. Iya, itu kan jauh ada Kalau kesibukan juga ya. ini Pak. kakaknya. Oh, kalau Mbak apa yang dirasakan ketika di sini? Pernah ada gangguan enggak? Enggak sih, cuman kalau dulu anak saya kagak mau masuk ke pintu. Oh, Nggak gitu. mau masuk ke dalam. Gak mau masuk ke dalam sih, ketakutan. Jadi pas main ke sini dia langsung ya udah diajak pulang, nggak mau masuk. Sampai pintu depan doang nggak mau masuk. Kenapa ya Bang Lima kok banyak anak kecil yang lebih sensitif gitu? Ya karena kan dari depan tadi kan saya udah bilang ada makhluk kayak kerbau kepalanya bertanduk, persis kerbau siluman, dan memang hawanya tuh udah kayak hawa kuburan yang saya rasakan gitu aromanya di sini gitu. Jadi anak-anak bawaannya pun jadi panas di sini. Pasti itu terjadi begitu karena yang saya rasakan ini akan dibuat sebuah kayak perpecahan gitu. Saling selisih paham terus yang terjadi. Jadi arahnya itu ke arah situ gitu. Kayak dibuat propaganda. Jadi satu sama lain itu ya kalau bisa ribut pecah belah lah semuanya. Nggak akur. Hancur ya. Bapak merasakan Saya itu rasakan Pak? begitu. Iya merasa gitu. Berantem mulu. Berantem tiap hari, kadang-kadang berselisih terus. Kita begini, dia begitu, saya begini lain, kagak mau nyatu gitu omongannya. Dalam pikiran juga begitu, kagak nyambung. Kagak nyambung, berantem mulu. Saya juga sama si Mano ya berantem mulu. Jadi antara bapak dan ibu berantem, ibu dan anak-anak juga gitu? Iya sama, berantem mulu tiap hari. Katanya ibu pernah ada tanah kuburan tuh di rumah ibu di mana? Di sana deh parah deh. Di atas, di plafon. Atas lah. Ya net itu di lapor di rumah. Ada lagi cerita yang di luar nalar yang ibu dan bapak keluarga rasakan? Mertua saya pernah nginep di sini 2 kali. Kayak ada yang narik kakinya sama ada yang kayak nginjek gitu perutnya. perutnya. Saya mau udah pernah lihat di situ tuh di batasan warung tuh udah kebo. Palanya Nah, kayak itu yang dilihat. kayak sapi palanya. Tadi dia giniin saya kok gitu. Sapi Saya palanya. saya lagi bicara di depan. Kok ada kebo nih saya bilang kan gitu. Jadi suaranya udah didengerin ke saya gitu. Jadi kayak mau nyelodok aku tadi di depan. Ibu diliatin? Iya saya ngeliat di situ tuh. Cuman nggak ada motor lewat sama sekali. Kalau ada motor lewat saya keluar. Kata saya mau bilang ini, mas ada orang lewat tadi. Lihat nggak? Pengen gitu saya nggak ada sama sekali yang lewat nggak ada. Nggak ada yang lewat pisan. Saya di sini saya malah di kaca. Ini saya baru kayak lagi sosok tadi ini ada kayak bola api saya lihat juga. Itu yang memberi hawa panas juga salah satunya gitu. Jadi bola api itu suka Bola api dari sini muter-muter. tas kaca si mas tas sini. Ibu pernah lihat? Bola api. Lah emang saya lagi belakang masih Mano di sini nih. Bapaknya lihat TV di sini, ngeringkuk. Larinya ke sini. Ke situ Gelundungnya pojokan gitu. situ tuh lemari Untung gitu bu? Bola Mau apinya. ngincer ke saya. Shot. Sono. Jam segini lagi. Jam segini mah ada. Jam segini. Shot. Jadi kayak ngejar Dari kaca ibu gitu? situ. Iya, lewat. Lewat sini nih, Oh, lewat lewat. punggung. Si Mano saya jorogin gitu, takut kena. Didorong, manonya Kata didorong. saya kayak gitu mah santet Mano, kata saya gitu. Nah, saya tidur di sini tahu jam berapa di sini nih. Di sini kan sama kalau tidur geledak-geledak aja ya dari situ tuh. Ada kayak gila itu dua juga jantung saya. Ada motor dah satu dari kidul, motor ereking, apa kencangnya luar biasa itu Suaranya. motor. Oh kayak ada suara motor. Tapi dari kesono nggak ada, kesono nggak ada dari kidul doang, dari kidul ke sono. Jadi setannya ini yang dikirim ke rumah ini ngebuat orang yang diserang itu berhalusinasi. Jadi dia masuk dari telinga, masuk telinga, menguasai pikiran, alam pikiran kita dan membuat kita tuh kayak nggak tenang gelisah. Oh pantesan ibu katanya jadi- sering mendengar bisikan ya? Iya. Itu sama burung sebel banget ya. Benci banget sama burung. Burung parkit. Sama burung parkit Emang benci sering ya. ada suara burung apa gimana Gus? Kayaknya itu Kayaknya gitu, ada burung kayaknya nyetrum gitu, kayaknya nyetrum itu kayak burung. speaker gitu, Gedak gede, banget suaranya saya. gede. Suaranya kan pakai speaker gede gitu. Kamu pun dengar? Enggak. Ibu aja yang Ibu bilang selalu bilang begitu. Oh, kenapa lebih baik ibu yang kayak mendengarkan suara-suara itu Bang? Ya karena kan ibaratnya nih di sini nih yang saya lihat nih, Aura kali ya.
ngacak-ngacak orang. Jantungnya tuh di ibu gitu. Oh, jantung Nyawanya keluarga tuh di ibu. ini nyawanya di ibu ya. Jadi dia kalau diserang. ibunya yang dihancurin, ngaruh ke semua. Gitu. Jadi gitu. Dan abis itu saya menangkap bau hanyir darah juga di sini. Ibu apa lagi yang dirasakan, Bu? Ya itulah Yang itu. sering dengar bisikan itu apa kata-katanya tuh? Ya ngahina, nyela, nyumpain gitu aja. Tapi dari suara orang ibu kenal apa bukan? Ya yang kena juga saya kejar kagak ngaku. Gue tanyain dia Ya, nggak ngaku, saya kejar, Emang saya bukan tanyain sama tadi orang, kamu katanya mencuri, gitu. sekali, biarin Iya. 2 kali, biarin 3 kali, saya tanyain, saya mau kejar, nggak ngaku. Siapa orang itu? Tetangga atau keluarga? Atau Oh kata dia katanya perasaan Mang Haji doang kali gitu, berarti jurik meren ya, kata saya gitu, saya bilang. tetangga ya? Kadang-kadang yang ngontrak Berat- juga sama gitu banyak. berarti juga. Iya kan Jurik bapak beneran punya ya? kontrakan. Nah itu orang yang kontrak tuh seolah-olah bisikin ibu menghina ibu gitu. Kadang-kadang biarpun ada orangnya, tapi suaranya orang lain gitu. Ntar kalau saya tanyain, kenal sama orang itu ngomong baik, enggak. Itu dia, saya tanyain, saya mah langsung ditanyain, saya mah. Jadi kayak adu domba gitu Bang Lima ya? Ini kan udah saya bilang tadi, memang mau dibuat pecahan gitu, ada domba. Saling ribut, saling nggak tenang, saling menyalahkan. Jadi tadi Bang Lima bilang ada apa? Kerbau, terus ada bola api. Nah yang suka bisikin tuh siapa Bang Lima? Kalau yang bisikin itu yang termasuk siluman kerbau itu juga suka bisik. Salah satunya ya, siluman kerbau itu suka kayak bisik-bisikin di telinga, di pikiran, dan ular. Sebenarnya sama itu, semua kerjaan dia sekongkol semua gitu. Satu komplotan itu. Itu satu komplotan dia, seperti itu. Ada Ular tanahnya waktu saya mau umroh di situ tuh tempat di sumur yang sini nih. tiba-tiba ular nyata gitu. Iya, dimatiin malah. Iya yang nangkap. Apa yang nangkap ularnya? Ada panggil, saya lagi duduk mesin malu depan. Dan ini digembok. Udah ada Dan lewat penjual. situ, gerasi, langsung lewat situ ada ular. Kayak plastik itu kena angin kan gitu. Wah itu plastik apa? Toto ular, ular tanah itu. Malam Jumat itu. Kecil juga. Itu ular beneran apa siluman Bang Lima? Ya, Itu ular beneran apa siluman Bang Lima? ya, Itu ular beneran apa siluman Bang Lima? ya, Itu ular beneran apa siluman Bang Lima? ya. Biasanya kan setiap yang dikirim begitu kan ada goibnya, ada perwujudan nyata. Biasanya begitu. Yang di sono, yang di sono, yang bapaknya lagi sholat, saya sholat subuh di sini nih. Saya sholat subuh di sini, bapaknya ngopi di situ. Saya nyadu sama bapaknya. Saya memang bahasanya kasar ya Lot. Pak aku lagi ngadoa, lagi ngawirid begini baik nih kayak pala ikan emas, tapi nggak ngelihat ke bawahnya gitu. Lah besok nusa teh sholat isya ya. Oh jadi dalam keadaan ibu lagi ibadah pun diganggu ya? Iya dia jangak begini be, lah saya lagi begini, lah ngelirik teh kayak ikan emas begini be nih palanya, tapi nggak ngeliat ke bawahnya. Kata dia dari mana itu yang begini be, dari belalar kan saya sholat di sini nih. Gimana Bang Lima, apa kita lihat tempat-tempat yang kata ibu ada ular, terus ada itu? Boleh, boleh, boleh. Ya Bu, tunjukin ya. Tunjukin. Yuk, sini. Ini sebenarnya tempat apa ini? Apa lemari? Oh, tempat baju. Sholat di mana aja orang yang di sini kosong sana Saya kosong. sholat di situ tuh, diganggu. Ya memang dia kan sentralnya tuh yang siluman ular tuh saya lihat di samping sini suka main. Sebelah sini. Yang siluman ular itu ya. Tapi siluman kerbau juga tadi ada di sebelah sini. Kayaknya titik sentral dia ngumpul itu di sebelah situ gitu. Pojokan. Sebelah kanan Pojokan rumah. situ tempat parkir mobil itu. Oh iya, katanya ada mobil bunyi sendiri ya Pak kemarin? Semalam jam 4. Nah, gitu Bu, serenenya bunyi jam 4 ya. Kuncinya di situ kan. Saya tidur kamar ini. Padahal Kamar di sana di gerasi. tidak sedang ada petir. Nggak ada Nggak apa-apa. bisa sapon pada lagi tidur, bapaknya kaget. Terus kalau yang di ruangan ini sendiri ada apa Bang Lima? Karena kalau makhluk itu biasa kalau sudah dikirim bisa kemana aja sih ya. Bisa jalan. Dia muter-muter bisa di depan, bisa di samping, bisa di belakang. Jadi dia udah satu komplotan gitu, memang menguasai area ini semua. Gitu. Kalau ibu nemu ular Bu, di mana tunjukin Bu? Di sini nih, ada ular di sini. Pas di Iya, sini. Pas di sini. Gitu dapat Iya, gitu. ular tanah di sini. Bapak yang nangkap apa itu? Bukan dipukul. Dipukul sampai mati dia. Sebesar apa, Pak? Segini. Oh segitu ya. Jadi gini gedenya. Non panjang. Panjangnya segini. Sampai segini. Iya, di sini malam Jumat hari itu. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi di. Terus di mana lagi? Yang ibu bilang ada tanah kuburan sih? Di atas ini nih.
Itu ceritanya Luasnya ruangan ini. Yang satu dicolok ku kawat, dikewer-kewerin lamak putih yang satu. Yang dua dibungkus sama songkok belentong kayak gitu tah. Iya, bungkusnya sama begitu. Yang dua diikat pakai lamak putih. Lamak itu apa? Tali. Lamak putih. Dia tali. Kain kain putih. Oh, Iya. Itu dibungkus dua teh segede-gede biji segede bakso lah. Diikat pakai lamak putih. Yang Kain nemuin putih. siapa waktu itu? Kan Bapak. di atas kan posisinya. Iya. Kok bisa Bapak tahu? Iya. Saya tahunya kan mau dibongkar ini dulu diganti teleponnya. Apa saya Gara-gara mau direnovasi Iya. jadi ketahuan. Tuh mandi rasanya tenggelam saya. Udah kayak orang pingsan gitu mandi. Pelek itu rasanya. Dibang mandi cewakan begini. Terus katanya ada ular lagi selain di sini, di mana lagi, Pak? Di sana lagi dia lagi sholat di sini nih. Dia lagi sholat. Saya ularnya pintu. Saya sholatnya di sini. Kan kelihatan di sini kalau di situ. Sana lagi nggak Mau doa. masuk sini. Udah selesai Ada saya sholat. Doa-doa. Jadi dia ke sono. Iya, biar saya. Migrasi ditangkap aja lagi, matiin lagi. Dulu ada orang minta jalan ini nih, minta jalan ini dulu orang. Saya nggak kasih pagar ini, saya nggak kasih. maksudnya jalan kemana? Ini mau dibuka. Jalan ke sono, iya kemarin pengen nyaman. Lebarin, tapi udah ada. gratis. Oh, lebarin. Berarti Kagak nih- mau beli dia. Berarti ibu nih mentok di dinding ibu ini. Jadi ini kesana nih jadi jalanan. Padahal dalam sertifikat ini masuk tanah ibu. Iya. Oh ya nggak bisa lah, karena sertifikat tanah kita, hak kita. Kecuali kalau dia beli Iya. ya. Dia udah mau Iya. beli. Udah nggak mau beli. Jadi seolah-olah tuh minta ibu yang menghibahkan, cuma-cuma gitu. Seolah gitu kali. Lagian kalau tempat mandi dia kalau mandi atau nyuci pasti tuh ngoceh. Oh, ada kamar mandi no. Ibu ngoceh sendiri di belakang yuk, di belakang. Gimana tuh? Kamar mandi saya ini kadang-kadang bawa hanglo kayak kakek-kakek tua di sini nih, kayaknya baunya gitu di sini saya. Gitu ya. Jadi rasanya gimana kalau Amis. Padahal ini nggak pakai nyuci piring, kagak pakai cuci sayuran, ini mah khusus mandi doang. ya kayak saya bilang tadi, bau darah tadi, Bu. Bau amis Karena Bu. kan memang udah disembahinnya pakai darah. Jadi kan kecium aromanya tuh bau amis gitu. Pasti. Ibu kalau lagi ada gangguan tuh Ibu ngedumel sendiri gitu. Iya. Nah, sama siapa tuh nggak ada siapa-siapa, saya malah ke orang. Di rumah apa dua-dua doang sama kakek-kakek. Makanya kata Bapak, tuh kalau di kamar mandi ribut sendiri katanya. Itu gara-gara ada yang ganggu Ibu ya. Kadang-kadang nyumpahin, kadang-kadang menghina lah. Saya nyautin kan. Kadang-kadang saya astagfirullahaladzim, sahadat kata saya udah dapat sekarang kali udah sahadat kayak orang PA ngomong sendiri. Sahadat setek karung. Ini yang PA saya kagak nerima. Ya udah kita lihat lagi ke depan. Yuk, mana lagi Bu yang Ibu rasa ada gangguan? Kadang-kadang gatal saya duduk di sini. Gatel katanya. Gatal kadang-kadang duduk di sini saya gatal. Duduk di sini teh. Kalau duduk dari ubin teh gatal. Merinding aku tiba-tiba, kenapa nih? Kayak gatal gitu. Tadi liatin kagak ada apa-apa. Jadi bayangan saya sih kayak di sini kayak ada anak bayi. Tapi anak bayinya tuh kayak borokan gitu. Itu makanya kulitnya gatel. Anak bayi kayak borokan, jadi kontaknya ke ibu gatel. Aneh ini apa ini setan bayi tapi borokan kan aneh. Ada mah gahampurannya kaki sampai putih-putih gitu. Sejak begini. Iya bayi borokan itu nempel. Yuk. Ayo kita ke depan lagi Bu. Oh iya tadi saya lupa bilang di sini nih saya ngeliat ada kepala puntung tadi. Iya, kepala terbang Pak. Ini tempat mandi juga kan, bukan saya ini. Kepala doang terbang di sini berdiri. Jadi meringis terus di atas itu sering. Ya, kita langsung mediumisasi. Allah Akbar, astagfirullah. Mana kau? Mana kau? Mana kau? Mau kemana kau? Nggak akan lepas kau. Dari mana ini? Apakah
kakek-kakek bongkok apa kakek-kakek yang janggutnya panjang? Ini kerbau ini Siapa yang nyuruh kamu? Gitu, Bu? Siapa yang nyuruh kamu? yang bertanduk. Tujuannya apa kesini? Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya untuk mengusir kalian dari sini. Salahnya apa? Kita kan merasa nggak punya salah. Masalah sama orang, kita kan merasa nggak punya masalah sama orang. Aku di sini untuk membuat kalian tidak betah di tanah ini. Karena kepalaku sudah tertanam di dalam tanah. Di Siapa sebelah yang mana nanam? ditanamnya? Sebelah mana? Siapa yang nanam? Tidak harus di tanah ini aku ditanam. Tapi akan aku mah nggak tahu. Kepalaku sudah jadi persembahan untuk kalian. Dan darah yang mengalir sudah mengalir di tanah ini. Juga tanah untuk pemakaman kalian. Aku akan sediakan itu. Tanah untuk pemakaman kalian semua. Dan kau, Aku. aku Siapa kamu? Aku adalah bola api yang ingin membunuhmu salah satunya karena kau anak laki-laki di sini yang selalu menjaga ibumu. Wajar. Saya nggak merasa takut sama bola api yang membunuh saya. Saya punya Allah. Saya nggak takut. Suruh siapa itu? Aku senang karena darah mengalir menjadi darah. Suruhan siapa? Bilangin aja jangan takut-takut. Ngapain takut? Apa aku takut denganmu? Aku tidak takut denganmu. Justru aku yang membuat kau takut terhadapku. Sampai kau menyuruh mereka datang ke tempat ini. Apa yang sudah kau buat? Tidak puas kalian. Aku yang menghalangi mereka datang ke tempat ini. Buktinya sama. Aku sudah menghalangi kalian. Gimana cara menghalanginya? Gak bisa, kau makhluk lemah kau. Setan lemah kau. Buktinya kamu tidak bisa membunuh sampai sekarang. Kau tidak terbunuh, tapi kau hampir gila. Cara kamu buat ibu gila itu seperti apa? Kau bicara dengan dirimu sendiri. Dari siapa itu? Terus Kau sebentar, Bu. tidak tahu. Kau dibuat gila. Kau bicara sendiri. Aku buat banyak bicara. Sudah berapa lama kamu di sini? Lama. Akulah yang selalu mengikuti di telingamu, membisikimu agar kau menjadi gila. Aku yang mencaci makimu. Aku yang menyumpahimu agar itu segera terjadi dalam hidupmu. Apa sumpah serapah yang kau katakan ke ibu? Mati kau. Ibu sering dengar kata-kata itu? Iya, nyumpahin Terus ke apa saya, lagi? Nyumpahin keluarga saya. Apa lagi? Mati kau. Gila kau. Terus apa lagi yang kamu sudah lakukan ke ibu? Aku akan buat kau dibenci oleh keluargamu sendiri, suamimu dan anak-anakmu, agar kau terbuang. Berarti kalau jahat Kenapa? ya. Kau memang kau tujuan. Yang jauh yang dekat itu. Maksudku, Jauh yang dekat. kenapa ibu yang dia jadi sasaran? Iya. Karena ini adalah tanahmu Tapi kamu mau membunuh saya juga. Kan beli. dan Mas. kau Warisan. yang menjaganya. Kewajiban saya jaga ibu saya. Karena memang tidak Kan perlu beli. kau. Suratnya kayak komplit. Kalau bukan saya, masih banyak kakak saya. Tapi kau yang selalu bersamanya. Kau ingat kau. Kenapa dengan saya? Cewek cowok sih yang nyuruhnya. Laki. Laki-laki, Bu. Namanya siapa? Apa harus kujelaskan lagi? Kau sudah membunuh teman-temanku yang bersembunyi di dalam tubuhmu. Ya siapa suruh Ya, masuk dalam tubuh. Oh, maksud dia sudah membunuh itu karena ibu sudah berobat kan? Aku yang menjaga tanah ini. Dan kau sekarang ingin membunuhku juga. Iyalah. Kenapa kau? Kenapa malam lagi kau? Sini, pegang ya. Tidak akan aku biarkan. Sekarang kamu Ini kepalamu pecah nih dengan tangan kanan ini ya. Retak ku buat nih di sini. Tuh. Retak ku buat. Tahu kau? Kau yang menghancurkan semuanya.
Termasuk kau giliran yang akan kubunuh. Kau. Jadi kamu ketuanya di sini? Habis bukan hartamu untuk dirimu sendiri. Maksudmu? Nggak habis hartanya, nggak. Nggak habis masih. Enggak. Kamu yang Masih buat. banyak. Akan aku habiskan. Nggak bisa. Nggak bisa. Kau tidak akan diobati oleh siapapun. Siapa bilang? Iya, Kurang keras kau, kurang kuat tau nggak? karena kau akan Banyak kan? gila. Nggak bisa, kau yang buat gila. Kemanapun kita berobat, dia selalu ngikut seperti ini. Bukan aku. Siapa? Oh, Ia yang ada dalam tubuh. Ya siapa? Siapa? Emangnya selain kamu ada siapa lagi? Yang di dalam tubuh ibu? Marah aku. Sudah banyak yang terbunuh. Anak buahmu udah banyak terbunuh. sekarang giliran kamu. Apa kau? Jangan bentak-bentak, ini rumah orang yang sopan dong. Jadi Ini tanahku juga. Mana bisa? Ini tanah bapak, tanah Pak Haji. bisa. Aku mau beli. Pak Haji Nadi beli tanah ini. Kenapa kamu bisa bilang ini tanah Siluman kamu? nggak bisa punya tanah. Bagaimana kamu bisa bilang ini milik kamu? Siluman nggak bisa punya tanah. Aku yang menempati tempat ini. Tapi kamu nggak berhak ada di sini. Benar. Hak Tuhanmu mengizinkanku untuk menempati tanahmu. siapa Kau Tuhanku? tahu? Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia pun mengizinkan aku menempati tempat ini. Kamu muslim? Tidak, Dari mana kamu tahu itu Tuhanku? aku tahu Tuhan manusia siapa saja. Silakan kalian sembah. Aku tidak takut. Ibu salah apa? Kok bisa kamu pengen menceraikan? Tidak ada urusan salah atau tidak. Nggak ada Terus? salah. Nggak bisa begitu. Yang terpenting aku menginginkan tanah ini. Nah setelah kau menginginkan, apa yang mau kau buat? Setelah kau menginginkan Akan kubuat istanaku sendiri. istana setan mau kau buat di sini. Ya, Ya, sebelum kau buat, kau belah kepalamu. Belah kepalamu, tau nggak? Siapa yang kirim kamu? masih saja kau bertanya siapa mengirimku. Ya siapa? Kamu kan belum ngomong. Sebut. Jelasin yang ngirimnya. Apa lagi yang harus kujelaskan? Lah, Kau sudah membunuh. Siapa yang memberitahu kalian? Bodohnya dia mengikutimu. Kau sudah mempengaruhi mereka. Tidak ada yang mempengaruhi di sini. Merasa terancam kamu. Ini Allah yang membawa kaki kami. Bener. Yang ketawa kau, belah kau nanti. Hah? Kau itu semenjak kau datang Kenapa? mengusikku, bangunkanku dari tidurku, Memang sengaja aku mengusik bangunkan. ketenanganku. Memang sengaja aku bangun. Memang mau kupegang kan? Oh, apa? Jangan kau sentuh aku. Patahkan tandukmu. Tidak sudi aku disentuh olehmu. Jadi ular itu anak buah kamu? Semua yang ada di sini. Pimpinannya ini. Kamu kuat ya? Hebat Kamu ya? tadi yang di depan ya, bersuara di sampingku. Ya, Waktu kita open Kamu mau coba aku tidak suka dengan menyerang. kedatanganmu. Kusambut kau. Ngedar-ngedarin orang itu kalau orang mau kesini. Oke, dan Bikin ngedar. nyasar. Ya udah jangan ada yang kemari. Biar lama-lama kayak kuburan di sini sepi. Iya, Jual. memang ini tanah kuburan. Kau tahu, Dari mana itu kubuat kuburan? 2 bulatan Dapat tanah Iya. untuk bantal orang tuamu. Itu adalah bantal kematian untuk mereka. Oh, yang isinya kawat. Iya, Isinya kawat. Ada Yang kematian. dibungkuskan begitu Iya. Bu. Tanah kuburan. 2 bulan. Kok bisa dia ada di dalam rumah ini? Siapa yang naruh? Siapa lagi? Darah mengalir menjadi darah kematian. Maksudmu? Dari darah menjadi darah. Ada hubungan darah orang itu dengan keluarga ini? Yang kau kupotong lehernya ini, kubelah. Kubelah lehermu. Tahu nggak kamu? Cocok tombak ke mulutmu nanti. Kenapa lihat itu ke Marno? Kenapa? Harusnya sudah dari dulu ketelan kau. Kenapa? Nggak bisa. Ada Allah yang melindungi saya. Gara-gara Marno yang ngajak. Hampir saja hancur keluargamu. Hei, kan saya sempat menantang di sini. Terus persembahkan kepalaku. Berarti kamu. Dan kepala Saya pernah menantang ibumu yang menjadi taruhannya. Kepalaku. Ibumu dibenci oleh orang-orang karena mulutnya. Dan itulah hasilnya. Dengan mudah kubuat ibumu seperti itu. Tapi saya selalu membuat siapapun yang membenci ibu saya, selalu saya perbaiki kesalahannya. Kenapa? Kenapa? Rasanya ingin kulumat tulang-tulang. Lumat nih, ya, lumat. Lumat nih, jilat, lumat.
Lumat, coba lumat. Ancam ya. Lumat, ini kepala gue lumat nih ya. Lumat kepala gue nih, lumat. Ini tenaganya gampang Lumat. ini. Tapi astagfirullahaladzim. Nih, ambil nih. Ini memang juga rasanya yang kulo lah hukum hancurkan hewan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa qul haq wa al batil. Innal batila kana jahukan kun. Allahu Akbar. Cek. Dah. Bangun. Ada madu enggak? Minta air sama madu. Ibu ada madu. Mek, jikir mek, fangkalabu ini mati minallah. Fangkalabu. Jikir mek. Fangkalabu dinikmatin Allah. Fangkalabu ini. Situ nama apa? Fangkalabu. Apa? Apa? Gula. Kalau nggak ada madu gula aja. Mama soalnya dibutuh tenaga. Gula merah Gula putih, gula Gula putih. putih nggak apa. 1 sendok. Haus. Bangun dulu, minum. Deket, biar nggak kesedap. Yuk. Minum dulu. Kasih minum. Ya minum. Ini aku cobain. Kita lagi Geser. istirahat jagain Ismi, Toto ada yang kesurupan. Siapa kamu? Ini kayaknya kayak cacat gitu ya tangannya ya. Kaki bongkok kata. Akulah si muka rusak. Oh ya saya lihat di garasi Muka jelek. sebelah. Oh. Matanya melotot. Kelihatannya laki-laki. Laki-laki. Kau sudah melihatku. Badannya gimana yang kamu lihat? Kalau saya fokusnya ke kepalanya aja sih. Soalnya pas di kaca ini. Pas di kaca ini. Pas di kaca ini. Gimana, Mi? Aman, Mi? Istirahat dulu aja, Mi. Terus kamu ngapain di rumah ini? Iya. Karena aku menjaga tanah ini agar tanah ini menjadi tanah berkeramat. Tanah berkeramat orang tidak menyukai dan penghuninya pun banyak ditimpa masalah. Setan kamu berarti. Apa yang dikeramatkan dari tanah ini? Apa keramat apa kamu? Keramat setan kamu. Biar angker, Oh, bukan biar biar angker. keramat. Kalau angker kan gak ada yang mau. Apa? Apa? Kenapa? Banyak kau Apa? yang membakar temanku. Oh si ular. Wah, ular itu ya kamu ya? Bapak yang bakar ular. Iya, setahun yang lalu. Itu teman Iya. kamu. Ya, Kenapa masuk ke rumah saya? ya. Kalau gak masuk jadi bakar. Kami ditugaskan untuk menempati tanah ini. Gak bisa. Dari mana asal kamu? Tanya Agi merah banget. Banten. Banten. Gak ada hak kamu mengganggu rumah ini, mengganggu keluarga saya. ini. Nggak ada hak kamu. Tapi hakku untuk menempati tanah ini dan mengganggu kalian. Suruh siapa? Kamu cuma jadi budak. Kamu nggak ada hak untuk tempat ini. Dan untuk Di maju dunia kamu. ini aku menjadi budak. Tapi nanti aku jadi tuannya. Nggak bisa. Masih banyak anak cucunya yang masih berhak nempatin tempat ini. Maksud kamu di akhirat nanti? Kalian semua akan pergi Gua nggak bakal pergi. karena adanya kami. Terbalik. Kamu Kami yang harus berjuang. pergi. Nggak akan Kamu yang pergi mereka dari sini. Tidak gampang. Tidak semudah perjuanganmu. Tidak semudah kau membalikan telapak tanganmu. Bocah kecil. Sebaliknya kamu pun gak semudah membalikan telapak tangan untuk mendapatkan tanah Tapi ini. apa yang kalian rasa? Memangnya kamu sudah buat apa? Udah buat apa kamu di sini? Karena ibumu tak lama lagi akan menjadi gila.
Kamu juga kebuat gila nanti. Kamu begitu keluar dari sini, kamu bicara sama tiang listrik nanti. Gantian ya. Gantian ya. Itu cuma hayalanmu. Oh, beneran mau? Buktikan. Hah? Beneran mau nguji saya? Buktikan aja Panglima. Mau nguji saya kamu? Yang coba-coba kamu sama saya? Mau dihancurin lagi lebih Yang hancur. coba-coba kamu? Siluman kerbau itu siapanya kamu? Dia kepala kami. Kepala kalian aja udah aku putar tadi, nggak kau lihat? Pimpinannya kerbau Hah? itu. Pimpinanmu saya putar tanduknya, nggak lihat tadi? Tapi itu tidak membuat kami takut. Keluar kalian satu-satu di sini, keluar. Datang di sini kalau mau hadapi saya. Datang. Majikan kamu masih yang sama. Tuan kamu. Untuk apa kau menanyakan itu? Berhak. Saya ke tempat ini, tanah ini. Ya. Yang kamu inginkan. Sudah mengacak-ngacak tempatku. Bukan tempat ini aja yang kuacak-acak. Semua tempat di Indonesia ini kuacak-acak, tahu nggak? Kalau yang tempat itu tempat nggak baik. Kalau tempat itu ada masalah. Kalau tempat itu ada gangguan makhluk kayak kalian. Lemas jantung. Remas nih, ha, remas. Barusan berarti kamu Remas. kerjaannya. Remas. Remas coba. Buat kami tidak bisa menyentuhmu. Di sekitarmu pasti ada yang mempunyai kelemahan. Itulah yang kami incar. Sampai ke lubang semut manapun kau kejar. Ingat ya. Ya. Jangan kira kau yang bisa ngancam saya juga bisa ngancammu. Ya, Ke sarangmu ku datangin. tak semudah itu. Enggak semudah gitu juga kau. Yang main-main kau sama aku. Kau juga jangan sok menantang-nantang. Ayo mainkanlah kalau memang kalian hebat. Coba, saya mau lihat. Mana kekuatan kalian? Coba keluarkan. Saya mau Ya. tanya, yang ganggu cucunya Rizky betot kakinya siapa? Itu ada lagi. Itu siapa yang ganggu-ganggu mobil itu? Malam hidupin alarm. Temanmu. Itu temanku. Siapa? Dialah yang menjaga tanah kuburan itu. Oh, yang digantung itu. Terus yang ganggu cucunya, yang betot kakinya. Yang narik kakinya siapa? Kesel aku kalau anak kecil dikerjain gitu. Karena semua keluarganya harus menderita. Kamu kok tega sih, anak kecil nggak salah apa-apa. Anaknya Mano juga masih bayi, kamu ganggu juga ya? Bukan urusanku. Karena itu tugas kami untuk mengganggu kalian. Bukan kami ditugaskan untuk ngomong kalian. Karena kami makhluk pilihan Pilihan apa? Buat ya. untuk merusak kalian. Kok bangga sih? Merusak hubungan kalian. Kamu terpilih Membuat untuk resah hati kalian. Dan membuat hati kalian penuh was-was. Itu tugas kami. Terus kamu merasa sudah berhasil? Ya, Gak berhasil tuh. Siapa? Tempatnya masih di tempat. Nggak berhasil, gagal. Gagal total. buktinya ibumu sebentar lagi akan gila. Enggak. Enggak. Enggak, masih sehat itu. Sehat masih. Masih waras banget masih. Sebentar laginya berapa waktu, berapa lama? Terus saja kau menjaga ibumu. Tentu kewajiban saya. Kau jangan memperlihatkan Kau akan lihat kekuatanmu di balik dengan kelemahanmu. sendirinya. Ibumu semakin lama semakin parah yang dia derita. Enggak. Salah kamu. Enggak. Sebentar lagi Enggak ada sebentar lagi. Enggak ada. ibumu berjalan pun akan bicara dengan enggak. dirinya sendiri. Enggak. Sampai orang melihatnya ibumu gila. Ada saya yang menjaga ibu saya. Kamu tidak bisa apa-apa, bocah. Belum tentu. Nih ada ini. Nih, kau lihat kemari. Kau pandang kemari. Kau pandang kemari. Tatap, Ya. tatap sini matamu. Tatap. Untuk apa memandangmu? Hah? Gak berani ya? Tak sudi aku. Bisa aja ngelesnya. Coba saya mau tanya, motifnya yang nyuruh kamu tuh apa sih? Kalau mereka pada gak betah terus pergi terus Saya mau lalu tidur apa? sini malam ini. Saya nggak pulang malam nih. Ya, Saya tidur di sini. aku temani kau. Ya temanilah. Kau tatap aku aja nggak berani. Apalagi mau kau temanin aku. Besar bicara kamu. Tapi nyatanya nggak ada gitu. Aku ingin lihat jika kau tidur di sini. Iya. Tidur sini. Lelapkah kau Iya, lelap saya. atau kau gelisah? Justru Enggak. kamu yang gelisah ada Panglima. Iya kan? Buktinya aku datang kalian keluar semua kepanasan. Kadang ngocar ngacir semua muter-muter.
Aku perhatikan dari aku datang tadi. Tak selangkah pun kami akan mundur. Oh. Kuat ya nyalimu ya. Oh. Sama kayak tuan, sama kayak yang tadi pemimpinnya nih. Iya, kepalanya. Sebenarnya bukan lawan aku kalian sebenarnya. Terlalu ringan lawan aku, kok kalian tuh terlalu ringan. Emang berapa sih? Berapa sosok di sini yang satu komplotan sama kalian? Jumlahnya ada berapa? Banyak. 100? No. Nggak ada. Kagak ada, tidak ada kekuatannya, udah tidak ada. Berapa coba pasukan kamu ada berapa? Tinggal dibungkus Ada satu-satu. banyak pasukan kami. Iya berapa banyaknya? Bahkan kami berhimpit-himpitan. Berarti ribuan dong ya? Banyak ya? Berhimpit-himpitan. Kan tanah 1000 meter himpit-himpitan. Emang oplet. Bener-bener petan. Ini memperlihatkan kekuatan padahal udah lemah. Tahu apa hatimu? Itu hayalanmu. Hayalan. Kau penuh berharap. Hayalanku itu sebuah kenyataan, bukan seperti mimpimu yang sudah Sepertinya gagal total. Paham? kau lebih baik hidup di dunia dongeng. Bahasanya loh. Dunia dongeng. Justru yang berhayal tuh kamu. Kamu berhayal ibu gila. Ternyata Yang ibu hidup sehat di dunia ya kan? dongeng. Tapi Yang hidup di dunia dongeng itu kamu. Yang pertama kamu nggak kelihatan. Kalau kami kan kelihatan. Yang pertama kamu nggak kelihatan, kamu terbang. Nah, kamu yang cocok di dunia dongeng. Kalau saya nggak terbang, saya jalan apa bumi. Nyata ini. Saya nggak cocok di dunia dongeng. Kamu yang cocok. karena Alam kalian khayal kamu. penuh dengan hayalan. Kamu yang berhayal. Kamu berhayal bisa menguasai tanah ini. Ya kan? Kenyataannya sebentar lagi kalian harus angkat kaki dari sini. Itu bukan hayalan menguasai tempat ini. Tapi memang tujuan Tapi tujuannya, kendaraannya adalah kami. tujuannya tapi udah gagal total, udah gitu Iya, aja. maksudnya ini targetnya nih kalau keluarganya udah ninggalin tanah ini terus tanah ini mau diapain sama yang nyuruh kamu? Ntar lagi juga mati nyuruh. Biasa kesakitan kan? Banyak bicara. Tawan ya. Mau keluar terhormat apa keluar dicambuk atau ditombak Nah, dadanya? kamu udah dikasih pilihan loh sama Panglima. Nggak Coba langsung pulang ke aja. majikanmu. Mau kabur nih kayaknya Panglima. Tak selangkah pun aku mundur. Lah itu baru buktinya mundur. Itu bukan mundur, namanya atret. Hah? Mundur itu bukan berarti dia pergi. Jadi Takut. Mundur itu bisa mengatur strategi. Oh gitu. Main bola. Emang kamu mau ngetes strategi sama Saja siapa? Kan ngelesnya pasukanmu demit. udah habis. demit bisa aja ngelesnya. Ada yang dibakar, ada yang diusir. Emang masih ada pasukannya? Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ilahi rabbi zini fi kataira bil ya Allah, hancurkan ya Allah, matikan ya Allah sihir di dalam tanah ini, di dalam rumah ini, di dalam udara, di segala macam penjuru di rumah ini ya Allah, hancurkan ya Allah, binasakan mereka ya Allah, makhluk-makhluk yang durjana ini ya Allah, makhluk-makhluk yang kau laknat ya Allah, hancurkan ya Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakuna kun fayakun. Fangkalabu ini mana? Tata. Cek. Pek. Ya, pemirsa mata langit, demikianlah makhluk-makhluk sosok-sosok yang pengganggu selama ini di rumah ini sudah kita tarik, sudah kita interogasi, sudah kita tanya. Ada yang mau kabur tadi dari jendela, yang siluman kerbau itu yang bertanduk ya, dan ini si siluman yang buruk rupa yang ditemuin sama Mano ya, iya mukanya hancur. Jadi semuanya akan kita hancurkan, kita bersihkan, kita sterilkan rumah ini semuanya malam ini dengan penyiraman air doa nanti.
pemirsa Mata Langit, ini kita akan melakukan siraman air doa ya buat rumah ini yang ada gangguan tadi biar steril kembali. Bismillah. Oke pemirsa Mata Langit, kita sudah melakukan prosesi penyiraman air doa ke seluruh rumah, ruangan-ruangan semua tadi. Insya Allah ini steril, nggak ada gangguan lagi karena sudah saya hancurkan, leburkan, dan saya pagerin gitu ya. Kita baru mau mobilisasi, Waalaikumsalam. mau undang leluhur, tahu-tahu Ismi yang kemasukan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Alhamdulillah. Ini Bapak Haji. Oh, Bapak Haji. Jangan Mbak. Sini Pak, Bapak sini Haji Pak. Ucin. Bapak Haji Ucin. Sini Pak. Saya bersedih dengan kejadian di rumah ini. Saya tidak bisa menolong. Semua memang sudah digariskan, harus seperti ini perjalanannya. Jadi Bapak ini dari keluarganya Pak Haji Nadi atau Ibu Hajah Eri? Dari mana? Saya yang selalu bersamanya. Oh, yang mendampingi Magno. Iya, Maksud saya jalurnya dari ayahnya atau dari Dari ibunya? ibunya. iya, karena memang sangat dekat dia. Oh, dari ibu, leluhur ibu. Pak Haji kemarin. Haji Esan. Panggilnya apa? Babah. Babah ya manggilnya. Iya, Pak Haji Esan kemarin. Saya selalu memberikan simbol, tapi tidak bisa menghalau. Karena memang selalu diberitahu ada apapun di rumah ini. Kalau tidak ada simbol, itu lebih parah lagi. Karena ada ular. Iya, benar. ular datang itu simbol kalau ada Iya, gangguan iya. memang ada yang Iya, ada ular. berniat tidak Kenapa baik. ada 3? Karena memang sudah berulang-ulang. Ditambahin lagi. Jadi begitu. Oh, jadi ngerjainnya nggak cukup sekali, Bah. Iya, karena memang dari 3 arah mata angin. 3 arah mana aja, Bah? Dia selalu mencoba ke sana ke sini. Yang di Busuk hatinya. Jangan dipikir. Iya, enggak dipikirkan. Berarti beda-beda tempat. Ya, betul. Tempat ini kurang puas, tempat lain lagi, coba lagi, tempat lain lagi. Memang benar. Sebenarnya ini memang dari dulu. Sebelum pindah ke tangan. Iya. Tangan di saya gitu. Iya, ini memang sudah benar.
bermasalah. Hmm. Ini memang benar-benar bukan tanah yang sembarangan. Makanya ini selalu jadi permasalahan. Maksudnya bukan sembarangan gimana, Bah? Seperti yang memang kita yakini. Begini muslim semua. Iya. Begini, ini memang tanah itu adalah harta. Harta itu memang ujian bagi kita. Kita akan mati memang nggak bawa harta. Tapi kita mati dikubur di dalam tanah. Tapi gara-gara tanah menjadi kematian. Dan di sini terkuburlah salah satu dari leluhur. Tapi bukan dari keluarga kita. Dulu di sini pernah terjadi pertumpahan darah juga, Tuhan. Pantesan saya cium bau amis darah tadi. Sering Bu Amis kamar mandi. Iya, di sini dulunya ini tanah keramat. Coba tanya. Tanah keramat. Ya, di sini pertumpahan darah. Antara siapa dengan siapa? Ya, siapa lagi? Saya memperhatikan tadi. Dari darah mengalir menjadi darah tadi begitu si setan. Saya pun sama, tapi saya bukan setan. Ingat, setan dan jin itu berbeda. Setan itu perbuatan manusia. Jadi manusia sendiri yang menciptakan setan. Dan memang sudah ditakdirkan manusia itu memang digoda sama setan. Nafsu. Ingin memiliki yang bukan miliknya. Begitu. Cuma nih yang 3 ini dari mana ini? Banten. Ya, Terus? Tuh. Mana itu? Ujung Sukabumi. ujung Jampang. Jampang. Surat deh. Ya, Sudah ada. Mana? Jonggol. Tunggu. Tapi masih etaknya jalan mana? Masih etaknya? Ya iya. Oh. Atau sama. Iya. Dia senang berguru kemana-mana. Ini ingat tidak? Setiap ada apapun semua ditampakkan agar kalian menyadari. Iya. Agar kalian bisa saling bekerja sama. Dikasih perlambang ya? Semua disembunyikan dimanapun akan muncul itu. Masa ada di atas ketahuan? Nah, Iya, emang itu benar. yang tanah kuburan di Iya. atas. Itu yang dikubur tuh, si setan. Yang dikubur apa, Abah? Manusia kakek-kakek kecil itu adalah jenggot yang terkubur. Oh, jenggot Yang di pojok itu ya, Bah? Dan dia itu terkubur oleh darah. Makanya di sini terjadi terus ingin pertumpahan darah, selisih paham antara saudara satu dengan saudara yang lain, anak dan orang tua, suami dan istri. Memang begitu. Memang yang diharapkan seperti itu. Harapannya tanah ini mau dijual, gitu ya, Pak? Memang dasarnya ini tanah berdarah. Tanah berdarah, Tuhan. Jadi ini dahulunya tanah berdarah. Dan terjadilah iri dengki dari pihak keluarga. Tapi ingat, jangan dijadikan pikiran. Neng, kamu juga jangan diikuti bisikan-bisikan. Karena setan senang membisik-bisikan. Berbanyak zikir, jangan lagi bicara. Sudah banyak selawat itu sekarang. Jangan Ibadah itu Jangan tidak disakitin. boleh dihitung-hitung. Justru harus sebanyak-banyak agar tidak terhitung. Kecuali ibadah sholat itu sudah ada hitungannya. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangkan. Hari zikir itu harus sebanyak-banyaknya. Bersolawat sebagaimana mengingat Nabi kita. Ya Bapak ya. Bah, kunon sih. Kenapa sih harus saudara sendiri, Bah, yang ngelakuin begini, Bah? Adam dan Hawa siapa? Ada dan Hawa ya ini Nabi. manusia pertama, pertama. kakek kita. Pasangan. Pasangan. Iya. Jadi bencana juga. Sama turun temurun. Anaknya Habil dan Kabil saling bunuh. Telah terjadi pertama kali pembunuhan di muka bumi. Ya. Makanya saya hantarkan kamu ke dia. Oh, jadi Abah yang memberi petunjuk itu ke Marno. Begitu. Abah telinganya kenapa sih, Bah? Gatel ya? Budak sebelah nih. Oh, maaf, Bah. Gatel. Banyak, sudah banyak. Contoh, tusuk-tusukan. Jangankan adik kakak. Yang lain ibu atau lain bapak. Anak ke orang tua ke anak. Itu setan pasti begini. Saya pun setan. Tapi saya bukan setan jahat. Dan saya bukan setan. Babah Karena sih. Tuhan kalian pun sama menciptakan kami. Ada yang baik dan ada yang jahat. Sama seperti manusia. Pada dasarnya manusia itu semuanya bersih, suci,
baik. Kami pun sama. Tidak semua setan itu jin. Saya sebangsanya, tapi tidak semua itu jahat. Bangsa kami pun pernah belajar. Leluhur kami pun pernah belajar kepada nabi kalian. Kau harus bisa menyatukan semua keluarga. Kakak, hormati kakak-kakakmu. Mereka kakak-kakakmu. Ya. Ingat, ibadah itu adalah tabunganmu. Jadi kalau nabung, jangan dihitung-hitung. Biarlah menumpuk. Ikhlas. Agar kau bisa selamat. Amin. Karena memang tujuannya adalah dirimu. Saya yang melindungi kalian. Semua terungkap bukan? Tapi saya tidak bisa membunuh mereka. Karena memang ini sudah suratan. Garisnya harus begini. Saya takdir suratan. Betul, sudah begitu. Begini, kalau yang sudah mengkaji sebagian isi dari Al-Quran, sesungguhnya hidup itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kenapa? Bukan berarti kita tidak boleh menolong sesama. Intinya, kita itu harus ibadah untuk diri sendiri. Hati kita itu harus diisi oleh zikir yang baik, zikir yang benar, sholat yang tepat waktu. Harus berpikiran yang baik. Jangan lupa lagi, kepada orang itu tidak boleh sembarangan berucap. Karena ini nih, mulut itu bahaya. Di mulut bisa bikin kita muntah darah. Ya makanya Mbah, jangan sampai dia ngomong lagi gitu. Kalau bisa mah udah batasin. diganggu, Jangan baik. sembuh. Insya Allah sembuh. Setiap penyakit pasti ada obat. La sifa'a ila sifa'uka. Allah itu menurunkan penyakit pasti ada penyembuhnya. Yang mana ikhtiar, perbaiki diri, minum obat yang benar. Jangan sakit perut minum obat sakit gigi. Ya salah. Begitu. Sekarang udah benar jalannya. Mudah-mudahan ini jalannya, takdirnya, udah suratannya. Amin. Sehat semuanya, bahagia. Amin, amin ya Allah. Akur yang penting. Ya, Pak. Ingat, istri, anak, ya, perempuan, harta nih tanah, semuanya ujian. Harta tidak ada apa-apanya. Mati juga kapan? Paling tanah seberapa? Tuh, baju yang dibawa udah mati. Itu doang yang dibawa. Coba bawa dulu tanah segini banyak. Kagak. Kain kapan no yang kemarin dibungkus no, tanah kuburan. Kurang ajar tuh. Jadi Babah gerem juga sebenarnya ya, Bah? Kagak salah tuh, tanah 2 buletan dibungkus pakai peci. Bukannya buat sembayang tuh peci. Bungkus tanah. Isinya kawat lagi. 2 lagi buletannya buat lo berdua. Oh, memang target itu bapak sama ibu. Nah iya, emang dia bilangnya kan berdua. Bantalan itu, bantalan kepala mayat. Kan perumpamaannya itu dibungkus kain kafan biar cepet mati. Udah ingat nih anak-anak ini. 3 nih, harta bukan segalanya. Lo rawat nih orang tua lo. Mumpung masih ada kesempatan lo ngerawat orang tua yang akur. Orang tua nggak kudu dikasih emas segunung. Yang penting lo pada akur. Lo sering lo tengokin nih emak lo. Lo ngumpet di mana, main umpet-umpetan sini juga bisa. Ini tinggal berdua-duaan doang. Saking luasnya. Iya, kayak doang. Main petak umpet. Udah begitu aja. Gue terima kasih banyak, Hak. Udah ditolongin. Amin. Sama Babah. Yeah. Bersyukur. Gregetan gue juga. Tapi gak bisa ngelawan. Gitu ya. Makasih ya, Bah. Udah begitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah mendengarkan tadi petuah dari leluhur keluarga ini. Bapak dan Ibu, gimana kesan-kesannya setelah melalui proses medomisasi dan pembersihan serta pemagaran rumah ini? Ya itu semoga
pada semua jangan ada yang kena lagi penyakit kayak gini, yang saudara juga kalau bisa medah. Ini pengunjungan Panglima Langit, terima kasih. Iya. Terima kasih. Sehat-sehat Ibu ya. Iya. Terus Mas Marno nih gimana kesan-kesannya? Alhamdulillah sekarang lebih enakan lagi suasana yang ada di rumah, lebih terang aja kelihatan. Setelah disiram air doa lebih terang ya. Saya ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya atas kunjungan serta bantuan doa semua. Ya kita nggak bisa ngucapin beribu-ribu maaf, tapi kita terima kasih banyak Iya. Panglima dan tim Mata Langit. Jadi tadi nyangka nggak waktu pertama kali masuk yang kerbau itu ngamuk-ngamuk begitu mau nyerodok kaca sampai mau kacanya tadi saya kira pecah tadi kaca dan jebol itu. Kalau yang bertanduk itu kalau saya pribadi enggak, tapi kalau ibu udah pernah ngeliat katanya ngelebihin pagar dia tingginya. Gede Ibu ya. Benar ya. Kayak kerbau itu. Kayak kerbau gede. Tapi semua udah terungkap ya. Akar permasalahannya dari semua kejadian aneh yang ada di rumah ini ya. Panglima mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini. Ya kesimpulannya buat saya adalah sesungguhnya tipu daya setan itu amat lemah, di Al-Quran dijelaskan seperti itu. Jadi yang benar kata kayak Baba bilang tadi, yang sebenarnya yang menciptakan setan itu kita. Hawa nafsu kita lah yang menciptakan setan itu untuk memboncengi amarah kita sehingga menjadi yang disebut selama ini adalah digoda setan, diganggu setan. Yang sebenarnya yang menjadi setan itu adalah amarah kita yang nggak bisa kita kendalikan, atau ada bisikan-bisikan setan sebenarnya yang itu adalah sangat lemah sebenarnya tipu daya dia. Itu kan tipu daya namanya, dibisik-bisikan, dikasih halusinasi dalam jiwa, dalam pikiran kita. Makanya suruh banyak hati kita ini diisi dengan zikrullah, dengan berbanyak menyebut nama Allah. Nah, insya Allah kalau kita mengimani benar-benar Al-Quran, benar-benar kita amalkan, benar-benar kita zikirkan, saya rasa insya Allah setan tidak ada berani yang mendekati kita. Karena mendekat saja dia sudah panas, apalagi bersemayam di dalam pori-pori kulit kita, di dalam daging kita, di dalam tulang kita, apalagi di dalam darah kita. Ya tapi memang kita nggak boleh anggap enteng juga setan, karena memang setan diciptakan sama Allah, sudah ditakdirkan untuk ada yang menjadi jahat dan ada yang menjadi baik. Yaitu jin namanya, bukan setan ya, jin. Surat Al-Jin yang ada di Al-Quran itu seperti itu gitu. Tapi di antara mereka ada yang memilih jalan masing-masing, ada yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan ada yang mengganggu manusia gitu. Yaitu namanya tadi dikatakan setan, iblis. Tapi ya dia tidak bisa mengganggu kita kalau kita terus mengimani Al-Quran, berzikir kepada Allah. Karena apa? Karena wali Allah itu apabila dia berjalan saja, singgasana iblis itu bergetar. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi jangankan mengganggunya, jangankan mengobrak-abrik semuanya gitu. Dia berjalan saja singgasana iblis bergetar, apalagi dia dekat pasti akan hancur, pasti akan musnah. Karena sudah dibilang di Al-Quran itu walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bil ardu mau tabalillahi amru jami'a wal akaitu ila mahabbatan mini walitusnani. Apabila ada satu bacaan, bila dibaca bumi akan bergoncang dan langit terpecah belah dua. Itu ialah Al-Quran. Tidak ada mantra, tidak ada kalimat sebaik kalimat Al-Quran. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa waliyil kalimati tammat, yang menguasai kalimat-kalimat yang sempurna dan kita harus berlindung kepadanya. Jadi saya rasa begitu saja. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita pasrahkan diri kepada Allah karena Dia sebaik-baik penolong. Baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung dan selalu mendoakan kami, dan yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan juga sudah share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.